Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam, saya di sini akan mempresentasikan tentang materi hukum pidana. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua. Satu, hukum pidana materi. Dua, hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum atau disebut juga KUHP. Hukum pidana formil yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi atau KUHP. Istilah hukum acara pidana. Bahasa Belandanya Strafvordering. Bahasa Inggrisnya Criminal Produce Law. Bahasa Amerikanya Criminal Produce Rules. Dipakai istilah rules karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Menurut Van Bemmelen, mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pemberian keputusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan keputusan. Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana. 1. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Praduga tak bersalah. 3. Asas oportunitas. 4. Pemerintah pengadilan terbuka untuk umum. 5. Semua orang diperlukan sama di depan hakim. 6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. 7. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 8. Asas akusator dan inkisitor. 9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Tersangka atau terdakwa dan hak-haknya. 2. Penyidik dan penyidik atau kepolisian. 3. Penuntut umum atau disebut juga dengan jaksa penuntut umum. 4. Penasihat hukum dan bantuan hukum. Pengertian tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Diatur dalam butir 14. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Butir ke-15. Hak tersangka dan terdakwa. Untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Diatur dalam pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. 2. Untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan yang didakwa, pasal 51 butir A dan B. 3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas penyidik dan hakim, pasal 52. Hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam pasal 53 ayat 1. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 54. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
Hak tersangka atau terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi bicara dengan perwakilan negaranya diatur dalam pasal 57 ayat 2. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan pasal 58. Hak untuk diberikan kepada keluarga orang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan penanggungannya, dan hak berhubungan dengan keluarga dengan maksud sama di atas disebut dalam pasal 59 ayat 60. Hak tersangka dan terdakwa hubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Pasal 62, hak tersangka dan terdakwa mengajukan saksi dan ahli. Pasal 65, hak tersangka dan terdakwa untuk menuntut ganti ruginya sebut dalam pasal 68. Penuntut umum. KUHP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam pasal 1(6) ditegaskan hal sebagai berikut. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan. 2. Penuntut umum adalah jaksa diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Ini adalah salah satu wewenang penuntut umum. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. 2. Mengadakan pra-penentuan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 3 ayat 4 KUHP dengan member petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik. 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. 4. Membuat surat dakwaan. Menyampaikan pemberitaan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan umum, atau disebut juga dengan asas oportunitas, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, penyidik dan penyelidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Pasal 1(1). Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasal 1(2). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1(4).
Ya, ini alur beracara. Satu, yang harus dilakukan adalah pelapor. Dua, sentra pelayanan kepolisian. Tiga, dicari permulaan awal. Empat, dibuatkan laporan polisi. Lima, apabila permulaan belum lengkap. Enam, penyelidikan. Tujuh, dengan upaya pemanggilan saksi dan pengumpulan barang bukti. 8, diketahui hasil perkara pidana atau perdata. 9, apabila diketahui terdapat penyidik unsur pidananya. 10, penyidikan. 11, dimulai dengan pemanggilan atau penyidik segera melakukan pemberitahuan kepada pelaksana. 13, muncul P16 menunjukkan PU. Apabila proses penyidikan telah selesai, dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 1. 15, apabila JPU menyatakan berkas belum lengkap, maka muncul P18, pernyataan berkas belum lengkap. P19. 16, penyidik melakukan penyidikan kembali. 17, dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 2. 18, apabila itu menyatakan lengkap, maka muncul P21. 19, penyidik segera melakukan pengiriman tersangka barang bukti kepada JPU. 20, penentuan pengadilan. 21, putusan pengadilan. 22, pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh JPU. Selanjutnya, pembahasan perbedaan antara hakim, penuntut umum, jaksa, dan penasihat hukum ialah pada posisi penilaian dapat digambarkan tabel berikut. Selanjutnya, divonis 60 hari dikurangi. Rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya, yaitu 10 hari. 2, tahanan rumah dikurangkan sebanyak sepertiga dari masa tahanan, yaitu sepertiga dari 30 hari sehingga dikurangkan 10 hari. 3, tahanan kota dikurangkan sebanyak 1/5 dari masa tahanan, yaitu 1/5 dari 20 hari sehingga dikurangkan 4 hari. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Fadil Faiz Ramadan, NIM 131-20152. Selesai untuk presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, nanti simpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.